Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali keluarga kami makan untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anak kami. Dan dia memilih tuh di restoran yang jualan steak tetapi sausnya banyak itu loh. Jadi kayak semur sebenarnya. Nah, kami pergi ke cabangnya yang ada di mall di Surabaya Timur, saudara-saudara. Nah, karena itu hari ulang tahun, saya bilang sama anak saya gini, "Nak, kalau kamu mau, kamu pilih yang premium, yang imported dagingnya. Itu harganya lebih mahal tentu dari yang biasa." Biasanya kami makan yang biasa aja, tapi karena itu hari ulang tahunnya, saya tahu dia suka tempat itu, jadi kamu pilih aja yang premium. Kemudian dia pilih, nah sudah satu orang pilih yang premium, maka yang lain kan ngikut kan, gitu ya. Pilih juga yang premium termasuk saya gitu. Terus kami makan, kami ngobrol, saya kira menjelang selesai ada orang dari meja sebelah tahu-tahu berdiri dan menghampiri saya. "Pak WP ya, selamat ya untuk ulang tahun anaknya." Dan kabar baik itu menyusul, udah saya bayar. Menyenangkan kan saudara-saudara? Jadi kami membuat pilihan yang tepat dengan memesan yang mahal gitu ya. Yang saya sesali cuman kenapa enggak bungkus gitu aja. Kalau kita mengalami peristiwa seperti ini saudara, sebagai orang Kristen kita bersyukur. Kita gunakanlah satu kata ini, wow gitu ya. Saya rasa juga tahun-tahun ini Anda punya pengalaman yang buat Anda berkata wow kan saudara-saudara ya. Barangkali ada yang dapat pacar, mempunyai anak, pangkatnya naik, punya cucu, dapat undian. Hal-hal yang membuat Anda berkata, wow keren lah pokoknya tahun ini Pak. Tetapi saya tahu saudara perjalanan kehidupan ini enggak hanya berisi wow. Tetapi juga mengalami kadang-kadang situasi yang saya alami. Contoh yang lain. Saya itu habis sebuah acara makan saudara di sebuah depot atau warung sederhana sebenarnya. Enggak jauh dari hotel tempat saya menginap. Peristiwanya di luar Surabaya tuh. Saya lihat ada bihun goreng, saya pesan bihun goreng, es teh tawar, saudara. Tawar perlu ditegaskan, seiring dengan umur nggak makan yang manis-manis gitu. Dan setelah selesai makan saya tanya, "Pak berapa?" Lalu dia berkata 75.000. Saya harus bilang wow gitu. Menurut Anda kira-kira kalau Anda diketok gitu ya, makanan yang mestinya harganya nggak segitu, cuman ada daftar menunya nggak ada harganya. Begitu bilang 75, saya langsung berkata, aduh. Saya tahu saudara sebagian pedagang itu ingin meninggalkan kenangan dalam hidup kita gitu. Jadi kita nggak lupa sama dia, jadi kita diketok dengan harga yang mahal gitu ya. Dan di saat seperti itu, ya saya bilang, aduh. Tapi kan nggak bisa protes, nggak bisa komplain, mau direkam nggak bawa HP gitu kan. Nah saya rasa di dalam hidup ini juga ada pengalaman-pengalaman yang kayak gitu kan saudara. Berapa banyak pengalaman Anda setahun ini Anda berkata, aduh gagal masuk Pak, aduh gak dapat pacar Pak, Natalan kemarin sendirian, tahun baru cuman sama Tuhan aja gitu. Aduh Pak, bisnisnya meleset Pak, gak sesuai harapan. Aduh situasi hidup gak menyenangkan. Aduh dan yang lainnya. Coba deh Anda pikir sebentar saudara-saudara. Banyakan wow-nya atau banyakan aduhnya. Kalau saya lihat sebentar, saya scan wajah Anda, kayaknya aduh semua deh gitu. Dan kalau kemudian Anda mengalami aduh gitu ya. Karena mungkin Anda kehilangan pasangan Anda, kehilangan orang yang Anda kasihi. Kemudian sebagai orang Kristen kadang-kadang kita juga berpikir ya, kenapa kita mesti mengalami aduh gitu ya. Kenapa hidup ini gak bisa wow gitu ya. Terus Anda teringat tuh kepada orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu yang selalu akan nanya kepada Anda, apa kabar saudara-saudara? Dan jawabannya adalah luar biasa gitu kan. Terus Anda gak ngerasa hidup Anda luar biasa. Saya pernah kok datang ke acara yang kayak gitu kok. Acara kecil. MC-nya juga bersemangat gitu. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, luar biasa. Terus dia tanyain satu-satu. Dan saya kebetulan orang terakhir. Apa kabar Bapak?
Saya diam. Terus dia bantu. Apa kabar Bapak luar? Saya diam. Saya biasa-biasa aja. Terus dia bilang, enggak bisa Pak, sebagai orang beriman kita harus selalu luar biasa. Tuh teman-teman sekeliling yang kenal saya langsung nengok MC-nya, nengok saya sembari berkata, tuh kayaknya MC-nya salah orang tuh. Dan MC-nya tuh masih penasaran sama saya. Jadi dia nanya, kenapa Bapak bilang biasa? Saya bilang luar biasa gak selalu bagus kok. Coba kalau Anda bangun pagi ini, detak jantung Anda luar biasa. Anda udah di UGD. Pagi ini detak jantung Anda biasa kan? Terus andainya Anda punya anak. Anda pengen anak Anda sekolah di sekolah luar biasa atau sekolah biasa? Jadi nggak luar biasa nggak salah kok. Nggak wow nggak salah kok. Realita kehidupan kita memang mengajarkan bahwa hidup ini bergerak dari adu, kadang wow, atau adu, percampuran keduanya. Sebenarnya bagaimana sih saudara-saudara kita harus memahami perjalanan hidup kita, sekaligus saya memberi bahan Anda untuk berefleksi bersama setahun ini. Apakah hidup Kristiani itu memang harus wow, naik kelas terus gitu, jadi kepala bukan ekor? Atau hidup Kristen yang benar itu aduh, menderita terus begitu. Nah mari kita tengok apa yang dikatakan Roma pasal yang ke-8 saudara-saudara. Yang pertama saudara, di dalam hidup ini ada penderitaan, selalu ada. Tetapi juga ada kemuliaan kekal yang lebih besar. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18 saudara-saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang ngomong Rasul Paulus nih, dia mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang itu ada, eksis. Tetapi juga tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada penderitaan di dalam dunia ini, real, nyata. Tetapi ada kemuliaan kekal. Kenapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Perhatikan ayat yang ke-20. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu menghancurkan pribadi, komunitas, bumi tempat manusia hidup. Sehingga itu berpotensi menghasilkan penderitaan. Betul Kristus sudah datang, betul Kristus sudah menebus dosa, mati di atas kayu salib. Tetapi penggenapan, penyempurnaan langit dan bumi yang baru kan belum kita alami. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Seperti orang mengatakan betul Indonesia sudah merdeka, tetapi situasi sangat ideal belum kita alami. Kita masih berjuang menantikan situasi yang sangat ideal itu terjadi. Orang Kristen juga gitu, orang percaya juga gitu saudara hidupnya. Dia gak lepas dari dunia ini. Kesalahan orang lain bisa menjadi masalah bagi dia. Anda baca gak berita yang ada truk bawa sesuatu gitu ya. Ketika dia nanjak di tol Malang gak kuat, kemudian dia turun terus. Ada bus yang gak salah, kena hantam, ada yang meninggal. Kadang-kala ada masalah yang datang dari alam kita. Ingat hujan kemarin? Lihat video itu, anak kecil lagi jalan pengen nengok, tahu-tahu kejeblos dan ditemukan sudah meninggal. Kadang-kadang penderitaan itu betul-betul gak terduga, gak pernah ngira dari siapapun. Saya kira penumpang di pesawat yang kemudian mendarat dengan perutnya itu, begitu mendarat mungkin mereka bahagia, bisa mendarat. Tetapi berapa detik kemudian meledak dan mereka tiada. Sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kita akan struggle dengan penderitaan. Kenapa? Karena dunia ini secara kosmos, secara keseluruhan itu jatuh ke dalam dosa. Orang-orangnya berdosa dan bersalah. Sehingga bisa muncul penderitaan. Belum terhitung penderitaan karena kesalahan kita sendiri.
Jadi tidak realistis untuk mengatakan dan menjanjikan kalau kamu ikut Tuhan, semua penderitaan akan lenyap dari hidupmu. Nggak bisa. Kalau mau penderitaan lenyap, ya monggo silahkan ke surga. Anda boleh duluan, saya belakangan aja. Nah, tetapi di tengah penderitaan itu yang membuat kita sedih, yang membuat kita terluka, yang membuat kita kehilangan. Kita seperti petinju yang mata kita tertuju ke bawah, nggak sanggup menatap masa depan. Diberi janji bahwa ada kemuliaan yang akan dinyatakan kelak ketika Kristus datang kembali, ketika pemulihan segala sesuatu terjadi, ketika langit dan bumi baru ada, segala sesuatu selesai penderitaan itu. Jadi kita dalam perjalanan menuju itu selesai. Janji ini perlu diberitakan, kenapa? Supaya kita itu menatap bukan hanya penderitaan dan diri kita, tetapi juga mengarahkan pandangan pada janji Allah. Menatap ke atas. Soalnya kalau kita tertunduk terus, kita seperti petinju yang gak berani menatap musuhnya. Kita seperti orang pesimis yang gak punya daya, gak punya semangat. Percayalah nilai hidup kita turun. Berapa tahun yang lalu saya pelihara arwana di rumah tuh. Super red segini. 2 biji. Bentar, Anda jangan berpikir sebagai pendeta GKI saya cukup kaya untuk membelinya ya. Enggak, itu dikasih sama orang yang punya peternakan tuh. Jadi saya main ke tempatnya, saya lihat bagus ya Pak. Tahu-tahu dia bilang, Pak WP mau 3 atau 4? 10 Pak, kalau bisa saya jual sekalian. Nah dikirimilah 2 gede. Segini. Terus mati. Karena enggak ikhlas ditaruh di freezer. Kalau kangen tinggal dilihat, masukin, lihat, masukin. Nah tuh arwana tuh ketika dikasih ada satu yang dia bilang kan gini, saya itu udah pelihara arwana terus menerus kan. Saya bilang saya udah jerah Pak, nanti takut mati gak enak. Gak apa-apa Pak, ini saya pilihin yang paling bandel Pak. Bagus, tapi dia bilang dia udah ngomong ada kelemahannya. Itu arwana yang bagus saudara ya, bukan hanya sisiknya keren, warnanya merah dan yang lainnya, tapi matanya itu enggak jatuh ke bawah gitu. Nah kalau matanya jatuh ke bawah itu mengurangi nilainya, mengurangi harga jualnya. Terus biasanya harusnya dioperasi itu. Serius, ada yang bisa mengoperasi arwana kok gitu. Nah itu butuh biaya lagi kan. Nah dia bilang gini, Pak ini tahan banting arwananya. Saya nggak tahu pernah dibanting berapa kali sama dia. Tapi ini matanya turun Pak, jadi nilainya nggak terlalu mahal, nggak terlalu jadi istimewa gitu ya. Karena matanya turun. Kalau Pak WP mau operasi bisa tuh saya kenal orangnya gitu ya. Tapi sebelum dioperasi sudah berpulang gimana? Terus ketika lihat arwananya itu saudara ya, lihat matanya turun ke bawah, iya ya saya pikir nggak bagus juga ya. Udah gerakannya bagus gitu ya, tapi matanya ke bawah terus gitu. Nilainya jadi berkurang. Nggak keren. Hidup Anda dan saya tahu nggak lepas dari penderitaan. Tapi kalau mata kita terus ke bawah, hidup kita nggak keren. Kualitas hidup makin lama makin turun. Pesimis. Apatis, gak punya semangat. Dan memang penderitaan bisa menyebabkan orang menjadi pesimis dan apatis dan gak punya daya. Memang gitu yang dilakukan penderitaan. Karena itu diberi bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lihat ke depan, lihat ke atas, lihat janji Tuhan. Lihat bahwa dia akan datang kembali dan memperbarui segala sesuatu. Supaya kita nggak jadi orang yang pesimis, apatis. Supaya kita bisa menyeimbangkan bahwa tuh ada Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Lihat bagaimana dia memelihara burung di udara. Lihat bagaimana dia menata semesta. Dan lihat bagaimana suatu kali dia datang kembali. Dan pemulihan segala sesuatu berlangsung. Jadi kalau tahun ini hidup Anda banyak aduhnya. Aduh. Sebelum pesimisme atau apatis, tanpa gairah, tanpa semangat mewarnai hidup Anda, ingat kembali kemuliaan kekal kelak yang Tuhan janjikan bagi mereka yang percaya kepadanya.
Lihat pekerjaannya di dalam semesta, lihat alam ini, lihat bintang dan bulan dan segala hal, lihat kebesaran Tuhan. Mesti membuat kita untuk berpikir bahwa kita nggak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan dalam kehilangan yang paling pedih sekalipun. Lihat ke atas. Dia bekerja dalam semesta dan suatu kali dia akan datang kembali. Ada penderitaan, nggak mungkin lepas. Tetapi ada kemuliaan kekal yang dijanjikan. Yang kedua ada keluhan. Kata keluhan sebenarnya kurang tepat untuk menerjemahkan groan, itu kadang-kadang juga bisa rintihan, juga bisa tarikan nafas. Kok berat banget gitu ya. Ada keluhan sepanjang kita hidup karena penderitaan tadi, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ini Alkitab selalu ngomong begini saudara, kalau Anda percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri Anda. Entah Anda berbahasa lidah atau tidak, punya pengalaman supranatural atau tidak, tapi janji Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang akan menginsafkan kita akan kebenaran dan membuat percaya Yesus Kristus akan Tuhan. Adalah Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita, dia ngapain aja? Kalau dia tinggal di dalam hidup kita dan tidak pergi lagi sebagai materai dari keselamatan kita, apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan di ayat yang seperti ini, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Anda pernah nggak tahu gimana mesti berdoa? Saking banyaknya problem dalam hidup Anda, saking jarangnya berdoa, atau saking groginya berdoa, ya kadangkala kita nggak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Roh Kudus kita itu terhubung pada Allah Bapa untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam jiwa kita yang nggak terkatakan. Benar nggak kadang-kadang ada penderitaan, kesusahan, air mata yang membuat orang nggak bisa ngomong. Jadi Pak WP terus nangis. Ceritanya begini Pak, terus nangis gitu ya. Setengah jam, 1 jam nggak selesai. Baru mau ngomong, saya udah dijemput suami saya. Kadang kan gitu ya, ada hal yang kita nggak bisa ngomong gitu loh, nggak bisa cerita, nggak bisa lepas, bahasa kita terbatas, diri kita terbatas. Tetapi ketika kita berdiam di hadapan Dia, Roh sendiri menyampaikan permohonan dari jiwa kita kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu Dia membuat kita percaya, Dia menjadi pengantara atau juru syafaat kita. Karena itu doa gak perlu ngomong. Yang perlu malahan kadangkala diem. Dan it's okay Anda gak tahu harus berdoa apa. It's okay Anda gak tahu harus ngomong apa. Cukup berdiam. Dan Roh Kudus berbicara kepada Bapa dengan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang gak terucapkan. Anda gak tahu prosesnya, tapi seringkali Anda dan saya tahu hasilnya. Tahu-tahu ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran yang menguasai diri kita. Tahun lalu waktu sabbatical tuh saya mengambil waktu 3-4 hari di pertapaan Katolik di Salatiga. Mendekati gunung gitu ya. Gelap, suram. Itu cocok kalau mau syuting film horor tuh. Jadi kami duduk di bangku kayak bapak ibu gitu ya. Cuman ada 2 atau 3 orang. Di bagian ini tuh ada pagar, terus di sini ini ada biarawati. Semua yang bernyanyi, tapi suasananya gelap, nggak ada lampu. Nah karena saya suka nonton film horor tuh, The Nun gitu ya. Saya lihat biarawatinya sambil memastikan mereka nampak tanah nggak sih gitu. Ini bener manusia semua nggak sih gitu. Suasananya tuh sunyi. Dan itu jam 3 pagi, sehari ada 6-7 kali ibadah, saya ikutin semua tuh. Saya nggak bisa nyanyiannya, baca Alkitab juga nggak bisa, karena gelap banget kan, mau nyalain HP terang nggak enak kan. Diam aja di situ.
mengarahkan hati dan pikiran pada Kristus, pada salib, kasih Bapa, dan yang lainnya. Dan waktu break tuh, waktu makan saya ngobrol sama satu orang, datang dari luar negeri loh, ke situ. Saya tanya, kenapa ibu ke sini sih? Nggak tahu ya Pak, tiap kali saya datang ke sini, saya ikut ibadah, saya diem. Jiwa saya tenang. Saya nggak paham sebenarnya apa yang terjadi sih. Yang terjadi saudara sebenarnya adalah ketika kita berdiam diri mengarahkan pikiran kepada Bapa di surga. Roh itu yang berkomunikasi, Roh Kudus yang berkomunikasi dengan Bapa di surga, menyampaikan kepada Bapa di surga keluhan-keluhan yang nggak mungkin kita ucapkan, nggak mampu kita ucapkan, dan dia menjadi juru syafaat kita. Makanya nggak heran si ibu saya juga mengalami itu, rasanya ada damai ya Pak. Saya rasa bukan karena tempatnya, tetapi keterarahan hati pada pikiran. Karena itu Bapak Ibu kita semua ini butuh retreat, bukan hanya all you can eat. Kita ini butuh mundur sejenak dari hidup, dari rutinitas, mengarahkan hati pikiran kepada Bapa di surga. Di tengah beban berat kita mungkin gak bisa ngomong apa-apa. Kalau lagu berkata Yesus mengerti bahasa tetes air mata, firman berkata lebih dalam lagi. Bahwa kita ketika berdiam mengarahkan diri kita pada Bapa, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita berkomunikasi dengan Bapa, menyampaikan permohonan dan keluhan yang gak terucapkan. Makanya hasilnya adalah damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Kadang-kadang kita tidak diminta melakukan apa-apa kok, cuman diem. Tapi zaman sekarang kan orang susah diem kan. Anda diem 4 detik sudah nyari HP Anda gitu ya. Dari perjanjian lama Tuhan selalu berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Dan aku akan ditinggikan di atas bumi. Dalam tinggal diam terletak pertolonganku, tetapi kamu enggan. Kenapa sih kita diminta diam? Kita diminta untuk menyadari bahwa akan ada selalu keluhan, akan ada selalu beban, akan ada selalu penderitaan. Tetapi ketika kita berdiam diri mengarahkan pikiran kepada Bapa di surga, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita berkomunikasi, menyampaikan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sekali lagi kita nggak ngerti prosesnya, tapi kita tahu hasilnya. Tentrem ya hati ya, tenang ya. Walaupun masalah, keluhan atau problem itu masih ada. Ada penderitaan, tetapi ada kemuliaan yang kekal. Ada keluhan, groaning, rintihan, erangan, tetapi Roh Kudus menyampaikan kepada Bapa segala hal yang tak terucapkan itu. Dan yang ketiga, selalu ada tantangan. Tetapi juga ada tangan Tuhan yang bekerja. Perhatikan bagian favorit kita nih, ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Kata turut nih, seolah-olah Tuhan itu kemudian, mereka kerja, entah siapa yang kerja, aku ikut campur deh gitu ya. Padahal pemaknaannya bukan ikut-ikutan gitu, karena Tuhan selalu punya plan, dia selalu punya rencana dan dia selalu mengerjakan rencananya. Ini janjinya bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Sampai di bagian ini kita seneng nih. Seperti seorang yang pernah berkata kepada saya, Pak, saya diputusin tunangan saya, sedih sih Pak. Tapi saya percaya sama janji Tuhan. Bahwa dia bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikannya kayak apa nak? Ya kalau dia kasih saya putus sama laki-laki itu, dia bekerja untuk kebaikan Pak. Pasti nanti ada laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, anak tunggal bapaknya mau mati. Yang versi yang lebih baik daripada yang mutusin saya itu Pak. Kita selalu mengartikannya gitu kan. Tenang nak, kamu ditolak di universitas ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. University yang lebih baik di sana. Kalau nggak ada di dunia ya di luar angkasa sana.
Sebentar, kalau kita mikirnya kayak gini, kalau ini nggak kejadian kita marah kan? Kenapa kok nggak ada yang lebih baik Pak? Mobil saya dicuri Pak, Ayla. Sampai sekarang saya nggak dapat gantinya. Padahal saya udah beli tuh penutup setir Innova Pak. Kok nggak diganti? Bentar, kita mikirnya kebaikan itu kebaikan versi saya. Tuh. Kenyamanan saya, kemudahan hidup saya. Loh, saya nggak berkata Tuhan tidak bisa bekerja dengan cara ini. Bisa. Tapi kalau cuma melulu itu yang kita harapkan, itu kita berpusat pada diri kita, kenyamanan, kenikmatan diri kita. Padahal versi yang lebih baiknya itu apa sih? Lihat ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Untuk serupa dengan anaknya. Jadi impiannya Tuhan itu, kebaikan versi Tuhan adalah ketika karakter kita bertumbuh sesuai dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan untuk ini kadang Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami ketidaknyamanan, kehilangan, situasi sulit. Supaya apa? Supaya dia membentuk karakter kita serupa Kristus. Ringkasnya saudara-saudara, Tuhan itu tertarik dengan karakter. Bukan untuk membuat hidup kita nyaman. Bukan untuk membuat hidup kita menyenangkan. Oh, Tuhan bisa membuat hidup kita nyaman, Tuhan bisa membuat hidup kita menyenangkan, pasti. Tetapi pertanyaannya adalah apakah semua kesenangan, kenikmatan hidup itu membuat kita makin bertumbuh serupa Kristus? Datang tuh orang dari gereja sebelah tuh, sebelah sono gitu. Pak, saya stres mau konsultasi, boleh? Bapak gerejanya di mana? Gereja di sini tuh. Oke, kayaknya Bapak juga pernah khotbah di sana deh. Iya. Ngobrol deh. Datang ke gereja ini, lalu dia bilang gini, Pak, kurangnya saya apa ya? Saya ini sudah berkorban perpuluhan, saya berkorban pelayanan, saya setia memberi apapun. Tapi kok hidup saya gini-gini aja ya? Malah kemudian anak saya barusan divonis sakit, bisnis saya jadi nggak bagus. Katanya Tuhan bekerja menjanjikan kebaikan, kok nggak saya dapat Pak? Nah saya tanya, ya kamu kan jemaat gereja sebelah, nah, jawaban pendetamu apa? Nah, jawaban pendeta saya ya katanya saya kurang beriman Pak, saya harus lebih banyak beriman. Terus sebagai salah satu bukti beriman saya harus lebih banyak memberi, maksudnya persembahan. Iya Pak gitu. Kok malah jadi tambahan beban ya Pak? Kok saya nggak dapat apa yang Tuhan janjikan? Nah saya ingat saya bacain ayat ini. Yang lebih baik itu bukan lebih baik menurut versimu. Lebih baik menurut versi Tuhan, yaitu apa? Dia bekerja dalam segala sesuatu supaya karaktermu makin serupa Kristus. Bukan makin kaya ya Pak. Oh kalau itu nggak pernah Tuhan janjikan. Kekayaan nggak pernah menjadi tanda bahwa seseorang itu ngikut Tuhan. Kenapa? Karena kekayaanlah yang dijanjikan iblis kan. Kalau kamu berlutut menyembahku, semua tak berikan kepadamu. Wah kalau gitu salah dong Pak. Pak WP deh bicara sama pendeta saya. Nambah-nambahin kerjaan aja saya bilang. Makanya baca firman nih. Kalau kita kemudian Tuhan ganti dengan yang lebih baik menyenangkan hati kita, kita bersyukur. Tapi dalam rasa syukur itu tanya, apakah karakter kita makin serupa Kristus? Juga dalam ketika Tuhan nggak memberi yang terbaik versi kita. Tanya, apakah Tuhan sedang membentuk hidup kita serupa Kristus? Jadi gimana saudara? Tahun ini ya, banyak wow-nya atau aduhnya gitu ya. Nih kalau saya punya mesin voting itu saya suruh Bapak Ibu voting satu-satu gitu. Kayak Squid Game gitu. Top, pilih yang mana gitu. Banyak wow-nya atau banyak aduhnya? Kalau lihat banyak wajah Bapak Ibu kayaknya banyak aduhnya. Udah mari kita berdoa syafaat.
Anda tahu, pertanyaan utamanya bukan banyak wow-nya atau aduhnya. Seharusnya bukan itu. Pertanyaan utamanya adalah apakah di dalam wow itu kita mengenali melihat pekerjaan Tuhan, juga di dalam aduh itu iman kita tetap menatap ke atas dan percaya bahwa Dia terus bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu membentuk karakter hidup kita. Sepanjang kita hidup di dunia ini, aduh dan wow akan terus terjadi. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi apakah di dalam aduh dan wow mata iman kita terus percaya bahwa Dia bekerja dan tidak pernah meninggalkan kita? Dan apakah setahun ini melewati aduh dan wow kita makin serupa Kristus? Mari kita berdoa. Banyak hal terjadi dalam hidup kami setahun ini, banyak aduh, banyak wow, silih bergantian. Dan dalam semuanya itu biarlah kami terus mengingat, entah dalam aduh, entah dalam wow, mata iman kami makin tajam melihat Tuhan dan pekerjaannya. Hidup kami makin dibentuk seperti karakter yang Tuhan mau. Tolong kami dan juga tata hati kami untuk pelayanan perjamuan kudus sesaat lagi. Amin.